peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pengalaman ketubuhan perempuan diatur oleh laki-laki. Enggak tepat sasaran gitu kan Mas. Mak ini harus bahagia karena tingkat perceraian Kota Batam ini sangat tinggi loh, di Kepri loh. Apa intinya bahwa maknya nggak bahagia. Cobanya pemilihan sudah selesai, yang terpilih juga sudah ditentukan, mungkin tinggal pelantikan saja. Nah, apa dampaknya ini nanti pada masyarakat tentunya tentang kebijakan-kebijakan yang diambil di Dewan dengan minimnya jumlah porsi perempuan. Mbak Tita, apa kira-kira dampaknya? Oke Mas, tentu saja ada hal-hal yang berbeda sebenarnya kalau dari perempuan. Itu kebijakan afirmasinya tadi ini ketika tidak bukan tidak disambut sebenarnya, akhirnya tidak optimal gitu kan. Yang akhirnya kan peraturan-peraturan di daerah yang dihasilkan dari parlemen ini, dari legislatif ini belum tentu mewakili inclusivity gitu kan. Contohnya belum tentu inklusif gitu. Kita contohnya saja lah ya, kayak sebenarnya juga sudah mulai bagus gitu. Masalah fasilitas di fasilitas umum ada fasilitas pendukung misalkan. Itu soal toilet, kemudian ruang menyusui, kemudian sekarang yang saya lihat kalau di Batam sudah jauh lebih bagus, ada playground malah gitu. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa diambil dari sisi keibuan gitu. Kemudian juga yang kita dorong sebenarnya bareng-bareng sama P3A P2KB juga sebenarnya peraturan turunan, sebenarnya instruksi juga dari gubernur gimana sih sampai saat ini UU TPKS itu sudah 2 tahun, tapi juga peraturan pendukungnya juga belum keluar. Di pusat juga kita dorong lewat Komnas dan kementerian. Di sini harusnya ketika ada dorongan dari daerah untuk menggesa itu juga bisa dikejar gitu. Itu kemudian tentunya kerja-kerja lain seperti gimana sih kalau kebetulan karena saya nyasarnya tadi Komisi 4 tadinya. Yang saya lihat di Komisi 4 bagaimana sih sejauh ini kerja-kerja dengan Dinas Sosial juga dengan P3A P2KB juga ya. Gimana sih bisa melengkapi fasilitas-fasilitas pendukung supaya bisa memberikan kenyamanan dalam melayani masyarakat. Dan gitu. Itu belum bisa dilihat oleh anggota dewan dari, kalau kita bicara gender, laki-laki. Nyatanya ini ngobrol dengan yang sudah lebih senior lah ya Mas ya. Ketika memperjuangkan pokir misalkan untuk hal-hal yang lebih sifatnya ke pembangunan masyarakat dan lebih menjurus kesejahteraan anak dan lansia dan perempuan. Itu kan tidak akan secepat nyatanya di daerah dan sampai tingkat pusat juga nyatanya tidak akan secepat kebijakan-kebijakan yang lebih sifatnya strategis gitu kan. Ya baik. Itu kan nyata gitu. Ibu Siti Nurhayati, gimana Bu? Yang sudah di Dewan, kesulitannya apa nih? Kalau kita melihat ya sebenarnya kita di DPRD Kota Batam ada 50 orang, semuanya punya punya anggaran pokir yang memang sudah disepakati. Oke. Dan masing-masing juga sudah memasukkan program dari sejak terpilih 2019 kemarin sampai 2024 ini, kemarin terakhir kita sudah memasukkan input pokir kita untuk 2025. Dan memang itu semua juga berdasarkan pada usulan masyarakat. Kita yang selama ini mungkin kalau saya di masyarakat Bengkong Batu Ampar turun membersamai masyarakat apa aja usulannya. Kemudian juga teman-teman yang lain. Nah, apa sih kerugiannya kalau misalnya perempuan tidak terpilih? Betul. Jadi sebenarnya kalau saya pikir juga nggak rugi-rugi amat juga. Gitu. Nggak rugi-rugi amat ya? Nggak rugi-rugi amat juga kalau kita pikir kerugian masalahnya apa. Karena gini, semua kembali kepada political will. Tapi kenapa harus diatur 30% Bu kalau tidak masyarakat tidak rugi misalnya? Jadi sebentar. Jadi ini kan kalau kita bicara bahwa laki-laki tidak memperjuangkan perempuan, tidak juga. Tetapi kalau perempuan lebih konsen. Gitu ya, yang suka meritil-meritil yang detail itu kan perempuan. Jadi kalau bapak-bapak misalnya semenisasi berapa ratus meter, apa pengaspalan gitu. Nah kalau kita perempuan kita
saya ya terutama karena kami bertiga di Dapil Bengkong Batu Ampar, itu ada 3 orang, ayo kita sama-sama masukkan bagaimana kegiatan di pemberdayaan perempuan. Ini kembali bukan hanya masalah di legislasi. Mohon dicatat bahwa eksekutif juga punya peran yang luar biasa. Karena kalau selama kita flashback ke belakang, bagaimana kita waktu COVID, UMKM yang berdiri tegak. Tetapi di satu sisi UMKM itu anggaran sedikit. Ya. Nah, dengan Pokir Dewan inilah kita masukkan anggaran kita, anggaran untuk kegiatan-kegiatan ke masyarakat UMKM. Masukkan anggaran-anggaran untuk kegiatan masyarakat untuk di pemberdayaan perempuan. Jadi lebih kepada bahwa hal-hal yang kecil yang luput dari bapak-bapak, karena bapak-bapak nggak detail, maunya gelondongan aja gitu kan. Udahlah, pengaspalan misalnya, ini pelatihan, misalnya Pak masukkan pelatihan, repot. Nah, istilah repot ini kan yang mau repot itu kan hanya perempuan, yang mau berhadapan dengan ibu sama ibu-ibu, karena tadi sefrekuensi itu penting. Karena kalau misalnya sekarang misalnya kita lihat, alhamdulillah nambah 1 ya, kita perempuan di Dapil Sagulungnya, ada keluar 2 orang, masuk lagi yang di sama 2 orang ditambah di Sagulung. Nah, kita berharap nih kita tetap berkomunikasi bahwa masalah stunting terutama juga, bahwa itu tidak menjadi hanya fokus alat perempuan. Bapak-bapak pun juga harus fokus terkait itu, dan alhamdulillah kami di Badan Anggaran juga memprioritaskan itu masalah stunting, dan yang memperjuangkan stunting juga tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak pun juga memperjuangkan. Jadi kalau sudah duduk, insya Allah saya pikir semua hampir ya, kalau kita lihat kembali kepada keinginan baik, mau enggak, tetapi sekarang mau tidak mau tetap akan bergulir bahwa program-program yang dicanangkan oleh eksekutif itu juga dimatchingkan dengan program-program yang kita dapatkan melalui reses, melalui turun ke masyarakat, juga melalui safari-safari Ramadan Wali Kota, itu kita matchingkan. Apakah sesuai dengan tidak atau tidak, dan apakah masuk dalam prioritas pemerintah Kota Batam. Dan selama ini alhamdulillah saya pribadi memang dari tahun ke tahun memang lebih banyak pada pelatihan-pelatihan. Karena berpikir turun-turun UMKM. Jadi pengennya bahwa UMKM ini karena dia sudah berdiri sendiri selama COVID ini, kita berharap bahwa pemerintah juga mau untuk mendongkrak UMKM sehingga bahwa UMKM itu bisa berjaya, bisa memberdayakan ekonomi keluarga. Jadi yang perlu kita catat bahwa yang kadang luput dari kita, bahwa tingginya tingkat perceraian Kota Batam itu juga faktor utamanya masalah ekonomi. Dan ini yang memang agak luput dari pemerintah Kota Batam. Ayo kita naikkan tingkat ekonomi. Kita berterima kasih kepada pemerintah Kota Batam yang sudah membangun jalan kita lebar-lebar, ya. Kita juga bangga gitu. Kalau orang dari luar datang ke Batam, orang kementerian bilang, Batam keren ya, jalannya lebar-lebar gitu ya. Ya alhamdulillah kita berterima kasih terkait itu. Tetapi di sisi lain, kita juga berharap pemerintah juga memperhatikan SDM. Tingkat SDM. Kemudian terkait dengan tenaga kerja gimana? Apakah semua dewan memperjuangkan? Jadi hampir semua dewan menaruh anggaran itu di Disnaker. Ya. Untuk bagaimana anak-anak kita bisa mendapatkan pelatihan, bisa tersertifikasi dengan baik, sehingga saat perusahaan-perusahaan sipiat itu butuh spesifikasi yang sudah ditentukan, ada. Tapi ternyata, kalau kita lihat ya, ternyata permasalahan kita ini bukan kekurangan lowongan, tidak berkurang lowongan pekerjaan itu. Tetapi orang-orang yang siap untuk lowongan yang ada itu yang kita sulit. Makanya kita berupaya, seringkali kita sampaikan kepada pemerintah Kota Batam, ayo kita bersama mempersiapkan anak-anak generasi muda kita ini menjadi orang-orang yang memang bisa berjaya di negerinya sendiri gitu. Jangan kita datangkan dari luar, berikan dia sertifikasi, berikan dia pelatihan, sehingga saat perusahaan itu butuh, dapat gitu. Kalau standarnya Bu, dengan perjuangan di 2019, Ibu sudah melalui dengan 2019 berapa orang? 5 orang perempuan? 2019 total 4 orang. Kesulitan apa yang diperoleh atau dihadapi anggota Dewan Perempuan ini untuk memperjuangkan hak perempuan di Dewan? Termasuk kebijakan-kebijakan perda yang dilahirkan segala macamnya. Kalah suara mungkin Bu. Oh, jadi sebenarnya kalau kalah suara ini kan tergantung kembali lagi ke partai politik, Mas. Ya. Jadi kalau saya di PKS, alhamdulillah selama ini kita juga menyuarakan suara masyarakat. Kita selalu bersama masyarakat, apapun yang menjadi keperluan, yang menjadi keluh kesah masyarakat kita sampaikan.
Nah terkait nanti bahwa nggak ada fraksinya perempuan di sana. Ya, Jadi fraksinya atas nama partai politik, betul. gitu. Jadi perempuan-perempuan itu ada di fraksi-fraksi yang berbeda. Kebijakan-kebijakan partai politik itulah yang harus diikuti. Jadi kalau misalnya partainya memerintahkan A, ya harus A gitu. Kalau enggak, kenapa PAW? Ya enggak Pak? Siap tuh. KPU mengeluarkan surat lagi, surat PAW. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara kendala apa yang dihadapi, kembali ke personal ya. Kalau saya pikir setiap kendala itu saya selalu melihat sebagai sebuah yang asik juga nih gitu kan. Pasti ada sesuatu yang kita temui, sesuatu yang baru yang nanti mungkin kita berharap bisa memberikan kebermanfaatan lebih baik lagi pada masyarakat. Ya, baik. Mbak Susana, gimana responnya? Kira-kira dengan minimnya porsi keterpilihan perempuan di Dewan, apa dampaknya? Oke. Kalau misalnya saya waktu di lapangan itu kan bawa gagasan ya, UMKM, peningkatan kualitas SDM dan industri kreatif, industri ekonomi kreatif. Untuk tadi seperti Bu Lela lah, mirip-mirip ya Bu ya. Kayaknya kalau perempuan nih temanya mirip-mirip ya Bu ya. Yeah. Nah, jadi kalau di lapangan itu kan memang kalau di Sagulung dia petarung yang perempuan itu ada 3 ya. Saya, kemudian dari PKB itu 2 orang, Bu Umi Kalsum dan Ibu Fatma. Kalau petarung yang perempuan yang kita lihat di lapangan memang 3. Nah alhamdulillah Bu Umi Kalsum masuk ya. Masuk, betul. Dari Sagulung akhirnya pecah telur juga nih, ada perempuan, Ibu Kedalama. Nah cuman kan tapi jumlahnya juga masih kurang ya Bu ya. Walaupun nambah 1, tapi tetap masih kurang di Dewan. Nah mungkin kenapa ruginya? Pertama, perempuan ini biasanya kan lebih talk aktif ya, mestinya bisa menyuarakan, lebih enak, public speakingnya lebih ini. Kebanyakan anggota dewan kita mungkin yang laki-laki banyak yang tidak seaktif bicaranya, public speakingnya daripada yang perempuan. Selain tadi yang disampaikan Bu Lela, kalau yang laki-laki biasanya sukanya yang gelondongan, gak mau ribet, gak mau repot gitu ya. Kalau kayak kita perempuan lebih detail. Jadi lebih kepada penyampaian aspirasi masyarakat di dapilnya masing-masing pada saat kita kerja di DPRD itu kurang tersampaikan secara detail aja. Mungkin lebih ke situ ruginya. Kalau misalnya rugi yang lain, saya setuju tadi ya nggak rugi-rugi amat juga sebenarnya, karena sebenarnya kan setiap Dewan tadi dia punya pokir, punya apa ya, pasti menyampaikan aspirasinya. Kerjanya kan ya mengawasi, anggaran gitu-gitu ya. Maksudnya kayak nggak rugi-rugi amat sih. Kayak misalnya saya nggak jadi juga ya. Kalau lihat pribadi saya juga nggak rugi juga. Tapi masyarakat kan juga dengan ini juga. Kebijakan misalnya 30%, artinya pengen mendongkrak posisi perempuan di Dewan. Artinya pengen menambah jumlahnya. Ada hal yang pengen dituju di situ. Nah, kalau Apa yang 30% itu kan peraturannya itu kan ditetapkan untuk ke partai ya. Iya, Maksudnya itu kan partai itu upaya partai, upaya pemerintah untuk menaikkan porsinya. Artinya kan ada sesuatu yang dituju. Supaya apa? Supaya keterpilihan perempuan lebih tinggi, kan begitu? Nah, satu. Jadi kalau kita caleg perempuan itu sebagai petarung itu bertarungnya double-double tantangannya daripada yang laki-laki. Pertama, kita harus bertarung dulu di internal partai, ya kan? Untuk bisa jadi caleg prioritasnya partai, kita bertarung dulu dengan elit-elit, dengan mereka yang sudah lama di partai, yang kebanyakan adalah laki-laki. Contoh aja ketika kita lobby nego deh di internal partai. Misalnya kalau laki-laki, mereka bisa nego lobby pelaksanaannya itu lebih bisa fleksibel. Mau dini hari, mau malam, mau di mana ya Bu ya. Kalau kita yang perempuan ini kan kadang-kadang nggak diajak, ya nggak. Nongkrongnya aja nggak diajak, ya kan. Itu jadi tantangan tersendiri untuk perempuan, politisi perempuan ya, dari jamnya, durasinya, tempatnya, macam-macam ya. Nah itu di internal. Kemudian kami petarung caleg perempuan di rumahnya masing-masing. Tentu kita adalah misalnya kalau udah menikah kita adalah istri. Saya udah menikah, anak saya 3. Jadi otomatis saya juga ada pertarungan nih di rumah, meyakinkan orang rumah, anak, suami, keluarga bahwa saya mau jadi politisi nih, ya kan? Kemudian pertarungan lagi di masyarakat. Oke, misalnya kayak di Sagulung, mereka nggak melihat gender perempuan laki-laki, tapi itu kan perlu diyakinkan bahwa saya sebagai politisi perempuan layak untuk dipilih. Itu kan meyakinkan pun lebih ekstra daripada mereka yang laki-laki. Kita turun ke lapangan, ya kan?
harus jamnya pun nggak bisa sefleksibel caleg laki-laki misalnya ketemu sama tim sesnya sampai dini hari sampai kita oke lah kita bisa tapi mungkin nggak setiap hari, kita masih ada anak di rumah, ada kewajiban kita sebagai perempuan, jadi lebih ekstra bertarungnya. Nah masalahnya walaupun kuota 30% ya kan agar itu bisa mendongkrak partisipasi perempuan, masalahnya jumlah petarung perempuan yang siap dengan konsekuensi itu juga terbatas di Kepri atau di Batam lah ya kan, juga masih terbatas ya kan. Kayak ibu-ibu yang ada di sini ini kita ada berempat ya kan, ya nggak cukup juga kalau mau kita dominasi di DPRD, ya nggak cukup juga, petarungnya sangat sedikit. Belum lagi soal biaya. Ya kan, kita yang perempuan ini kadang-kadang kan terhalang dengan biaya ya, biaya pemilu ya kan, walaupun misalnya kita nggak pakai money politik, tapi kan ada biaya alat peraga, biaya ini, biaya itu, biaya kita ketemu masyarakat, emang nggak bayarin makan warga yang ketemu kita kan gitu kira-kira. Nah jadi banyak sih, jadi intinya kalau politisi perempuan, caleg perempuan, dia bertarungnya lebih ekstra daripada politisi laki-laki. Dan perempuan yang siap bertarung dengan konsekuensi itu sangat terbatas. Jadi itu kan sih. faktornya itu ya yang Mbak Lina gimana Mbak Lina? Ya, saya melihatnya lebih pada konsepsi gender sih. Kalau perempuan kemudian tidak duduk di, spesifik tadi pertanyaannya kan, kalau tidak duduk di dewan gitu ya, tidak duduk ya berarti otomatis dia tidak punya kemampuan untuk membuat kebijakan yang pro pada perempuan. Misal, contohnya misalnya beberapa kali di awal saya hadir di Batam gitu, misalnya kita kawal perda sampah begitu ya, otomatis kan harus ada wilayah pilot project begitu. Nah yang digunakan pilot project kan beberapa kecamatan yang kemudian paling padat. Salah satunya saya juga tinggal di Sagulung, nah itu jadi pilot projectnya. Nah kalau politisi laki-laki yang sudah senior lah katakan begitu, mereka akan secara random saja. Tapi kalau politisinya perempuan, dia akan punya perhitungan SWOT-nya itu detail begitu. SWOT-nya detail. Nah itu kalau terkait dengan kebijakan tadi, dan yang jelas ketika misalnya dia juga duduk pada posisi dewan, dia bisa mengajak perempuan lain untuk lebih proaktif tentunya. Saya pikir begitu, karena hari ini perempuan yang bisa mempunyai dampak lebih luas kepada masyarakat adalah perempuan yang pegang posisi. Bukan kemudian berarti saya memarginalkan perempuan yang tidak memegang posisi, tapi konteksnya kita bicara politik hari ini. Politik is how to get what, when, and how kan. Jadi if you are there, jadi kamu bisa punya kemampuan untuk membuat kebijakan itu. Ya, tapi saya tidak melihat lebih ke faktor gender sebenarnya. Jadi kenapa perempuan ini harus masuk? Itu tadi mempunyai kemampuan yang melebihi dari seorang laki-laki. Iya, saya bertanya balik kenapa harus lebih? Karena konsep gender yang ada di pemerintahan itu kan dia bilangnya begini Mas, konsep indeks pembangunan gender, indeks pembangunan perempuan. Nah menurut saya dari bacaan FISIP itu ya, saya melihat bahwa kita laki-laki dan perempuan tidak paham akan konsepsi gender yang sebenarnya begitu. Bahwa gender tidak bisa dimasukkan pada semua lini. Kalaupun misalnya bertarung pada politik praktis, saya kan dari S1 sampai S3-nya politik nih ya. Kalaupun bertarung pada politik praktis, it means semua konsekuensinya sudah bisa diteroka begitu, udah diteropong begitu. Bukan berarti karena misalnya saya punya keluarga kemudian mementingkan itu, tapi lebih pada proporsinya sih. Kalau dalam politik saya melihatnya begitu Mas. Ada porsi khusus nggak? Misalnya dalam 50 anggota dewan atau 45, berapa porsi penyeimbang ataupun kehadiran dari perempuan? Pernah ada studi seperti itu? Nah kalau model begitu kan kita nggak bisa ngatur, karena itu kan semua kebijakan partai politik Mas. Ya, tapi ada studi nggak? Tingkat keseimbangan atau tingkat bahwa sebaiknya itu standarnya keterpilihannya itu 30% misalnya atau berapa gitu. Kalau studi begitu nggak ada Mas, tapi kalau studi kenapa kemudian kalah itu ada. Studi kenapa kalah ya? Nah, penjelasannya ada dua tuh. Tapi studi harus berapa belum ada? Belum ada Mas, belum ada, karena balik lagi itu kan semua partai yang ngatur sama sistem politik kita yang ngatur untuk duduk di situ ada berapa. Nah faktor kalah tadi tuh biasanya ada dua, ada yang aksidental sama yang intensional. Kalau aksidentalnya kan oke lah, katakan hari ini yang dibilang kebetulan. Nah, kemudian insidentalnya kita melihat bagaimana pola hari ini masyarakat berubah. Ada namanya split ticket voting. Kenapa kemudian misalnya saya ambil contoh, Gerindra kan partainya cukup besar begitu. Kemudian memilih partainya pada level presiden, tapi pada level di bawahnya DPRD provinsi, DPRD kota memilih orang yang berbeda. Nah itu motivasi masyarakat berubah-ubah.
Nah itu yang kemudian kurang disiapkan oleh caleg-caleg tadi begitu. Ada namanya split ticket voting. Motivasi itu berubah-ubah. Ya, gitu, baik. Mas. Bang Reza, Bukan pada laki-laki atau perempuannya. Dari Bang Reza nih, tanggapan gimana nih? Apa sih sebenarnya nanti ruginya warga dengan minimnya jumlah? Atau sepakat tidak rugi banget misalnya? Sebetulnya kalau dibilang rugi tidaknya tadi sudah dijawab. Iya. Ya, masalah rugi tidaknya itu ada anggota dewan dan caleg perempuan yang menyatakan itu, ya. Tapi ada beberapa hal memang yang saya lihat benar yang apa dikatakan anggota dewan kita dan caleg tadi mengatakan bahwa ada beberapa hal yang detail yang memang bukan tidak ya, belum dilakukan alek ataupun caleg laki-laki gitu ya. Karena saya mengamati sebagai pengawas pemilu ya, jadi kita mengawasi juga kegiatan-kegiatan teman-teman caleg perempuan dan caleg laki-laki ini memang sangat berbeda jauh ya. Tadi dengan perintilan-perintilannya itu memang ya, salah satunya bukan saja stunting ya tentang masalah seksualitas ya. Ada saya lihat ada beberapa caleg yang memang konsen supaya anak-anak kita di Batam ini ya, terutama yang perempuan tidak terjerumus hal-hal yang tidak diinginkan. Karena si caleg itu setiap kegiatan itu pasti kan mengkomunikasikan ke kita. Jadi kita tahu ini konsen gitu loh. Ada konsennya gitu. Otomatis itu tadi hal-hal yang kecil belum tentu juga dilihat. Nah, gitu. Tapi itu tadi ada plus minusnya semuanya dan saya pikir gender laki-laki ataupun perempuan ini saling mendukung untuk sebuah pembangunan sebuah kota. Itu aja sih bagi saya. Oke. Berarti kalau tadi ya misalnya pada tingkat kejelian ya kan, tentu ada implikasinya dong ke warga. Maksudnya begini, kalau itu bisa dilakukan perempuan itu bisa lebih jeli, yang laki-laki tidak lebih jeli, implikasinya tentu ada dong untuk sebagai outputnya. Oke. Kalau dibilang implikasi semua pasti ada, makanya saya bilang ada plus minusnya tadi. Karena tidak setiap warga menginginkan itu, gitu kan? Ya tadi seperti saya bilang, ya, dan tadi Bu Dewan bilang pokirnya alek laki-laki misalnya jalan dan sebagainya, itu dibutuhkan warga. Ya. Tapi ada nggak yang lebih khusus tadi? Ada keterampilan ya masyarakat Kota Batam untuk menunjang hal tersebut. Ya. Karena sebelum ini juga berkali-kali kami mengadakan, bukan saya di Bawaslu ya, maksudnya sebelumnya mengadakan pelatihan itu, memang betul penduduk kita kalau dibilang kurang, saya pikir memang belum memenuhi semua ya ke pangsa pasar yang ada, tapi dengan adanya yang seperti dibilang Ibu Dewan tadi sebetulnya bisa kita masuki hal-hal tersebut ya, terutama pada konsep yang sebetulnya kita selalu agak-agak kurang aware itu ya tadi ya, masalah seksualitas, stunting itu kadang-kadang kita luput ya. Padahal itu banyak sekali ya. Karena salah satu teman saya kajiannya di S3 itu masalah stunting. Konteks komunikasi stunting ini kita kurang gitu loh. Ya. Bagaimana berkomunikasi? Saya pikir komunikasi apa yang dikatakan tadi, public speaking rata-rata memang bagus, tapi memang ada juga yang perlu di-upgrade, itu saja. Ya, baik. Ya, Pak Mardi. Responnya gimana, Pak? Baik. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan sama beberapa narasumber. Tapi saya melihat begini dalam perspektif saya bahwa kehadiran perempuan di parlemen ini sebenarnya memang sangat dibutuhkan, terutama dalam menggali ide-ide yang memang punya kepentingan dan kebutuhan yang sama dengan masyarakatnya. Karena sejatinya memang sebenarnya kalau ingin lebih detail dan lebih memahami apa sih kebutuhan daripada masyarakat, tentu harus punya kebutuhan dan kebutuhan pengalaman dan kepentingan yang sama dari perempuan itu sendiri. Oleh karena itu keberadaan perempuan di parlemen ini setidaknya mampu memproduksi ya kebijakan
kebijakan yang berbasis pada kepentingan perempuan. Ya, berarti Begitu. lebih ke perjuangan kepentingan perempuan. Iya. Ya, Mbak Tita, apakah sekarang sudah ada apa yang belum diperjuangkan? Ini mungkin saya mau bukan konteksnya bukan perjuangan kepentingan perempuan saja sebenarnya Pak. Ya. Cuma ada, tapi kan perempuan kemajuan mesti kan itu yang betul, lebih. ada yang luput dari pandangan para pria. Biasanya pria ini memang benar tadi kata Bu Dewan, fokusnya pada yang fisik gitu. Dan biasanya lebih satset gitu kan. Tapi kan kita tuh satset udah selesai loh ya. Iya. Biasanya gitu. Sementara kalau perempuan tuh lebih perhatikan perspektif yang lebih detail dan berbeda. Iya. Jadinya ya seperti gini, benar tadi bahas stunting pun kalau kita lihat Pak Jokowi bilang kita nih program stuntingnya anggarannya luar biasa, tapi ternyata capaiannya kok masih sangat rendah gitu kan. Itu kan karena tidak tepat gitu loh penganggarannya kemana. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya pengalaman unik perempuan. Jadi sebenarnya hanya perempuan lah yang bisa memberikan saran yang lebih tepat. Ya artinya berdampak dong. Gitu. Makanya akhirnya ketika peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pengalaman ketubuhan perempuan diatur oleh laki-laki, nggak tepat sasaran gitu kan Mas. Ya lebih ke situ akhirnya. Akhirnya itu luput dari kalau kita bicara konsepnya SDGs, itu akhirnya ketika kita membangun manusia secara utuh, perempuan ini akhirnya luput dari manfaat pembangunan gitu loh akhirnya. Kita bisa lihat lah kalau misalkan ini pada saat tadi kemarin COVID, perempuan ini yang memang sektor non formalnya paling banyak, akhirnya kan terlewatkan gitu loh kayak jaminan sosialnya. Sementara yang dapat subsidi gitu kan yang mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Perempuan nggak punya BPJS Ketenagakerjaan karena dia kerjanya banyaknya kerja bantu di warung. Hal-hal yang kayak gini ini kan kalau tidak diperjuangkan oleh alek-alek perempuan untuk melihat loh sisi-sisi yang terlewatkan dari, secara gambaran keseluruhan, ya akhirnya artinya bukan hanya memberikan detailing, tapi bisa memberikan point of view yang lebih kaya. Oke. Gitu sih. Gimana Bu? Tanggapannya Bu? Ya kalau kita berbicara masalah bagaimana tingkat partisipasi perempuan ini memang tadi sudah banyak juga disampaikan bahwa memang tidak lepas bagaimana kita anak-anak kita sekarang juga. Jadi sering saya sampaikan juga pada saat kita kenapa sih gitu kan ibu banyak menaruh misalnya program banyak di pemberdayaan perempuan, banyak di UMKM. Jadi saya sampaikan bahwa mungkin ini salah satu kita membuat ibu-ibu itu punya wawasan, punya konsep bahwa ibu-ibu harus bahagia. Dari 50 yang menempatkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan berapa Bu? Kalau saya di fraksi saya, kalau di fraksi saya semuanya alhamdulillah ada di semuanya. Di fraksi ya kami ada. Jadi kita biasanya sebelum ini ayo kita di pemberdayaan perempuan ya, masukkan, kita di UMKM masukkan, kita di sini masukkan karena ini bagus efeknya untuk masyarakat. Setidaknya begini. Jadi sering saya sampaikan karena pelatihan-pelatihan yang biasanya disampaikan terutama pelatihan UMKM ya, itu cukup bagus untuk para pelaku-pelaku UMKM awal yang memang kadang banyak yang juga masih belum punya NIB, masih belum punya sertifikasi halal, yang itu juga sebagai syarat juga untuk masuk ke tempat-tempat yang lebih baik ya untuk pemasarannya. Dan di samping itu juga terkait juga dengan masalah lainnya gitu. Kalau kita berbicara UMKM memang tidak semuanya juga perempuan gitu, ada juga ada laki-laki. Pemberdayaan perempuan ini memang khususnya perempuan. Jadi pernah ada bapak-bapak yang mau ikut nggak bisa, karena ini pemberdayaan perempuan. Nah itu juga saya sampai protes juga ke provinsi juga ada kadis provinsi pemberdayaan perempuannya kok laki-laki gitu kan. Iya. Ini kan kurang matching gitu Iya. Karena kita tidak menafikan bahwa tapi kan hal-hal ini harus disuarakan Bu. Ya memang kita suarakan itu kan urusan provinsi, kita kota aja. Jadi ya kita suarakan terkait dengan bagaimana nih
mak-mak ini harus bahagia karena tingkat perceraian Kota Batam ini sangat tinggi loh, Betul, di Kepri loh. Apa intinya bahwa mak-maknya nggak bahagia. Sekarang gampang loh perempuan mengajukan gugatan cerai, gampang aja gitu. Nah apa dasar utamanya? Masalah ekonomi. Dan kita berharap bahwa pemerintah menyambut nih. Saya sampaikan juga kepada dinas beberapa teman, ayo kita dorong pemerintah Kota Batam, bagaimana pemerintah Kota Batam ini punya sentra UMKM yang seperti kalau mungkin ada yang di Krishna, kalau Bali itu Krishna namanya, itu sentranya luar biasa. Di mana di situ sentra ekonomi, di situ semua barang UMKM ada, dan disitulah para wisatawan datang. Dan kalau misalnya ini sebenarnya bagus banget pas masih ex officio ini ya, masalah lahan untuk hal tersebut. Ternyata pusat UMKM-nya ada di Bengkong di belakang. Orang bingung, di mana? Di Bengkong, di mana? Di belakang. Nah ini kan nggak menjual. Kita pengennya bahwa sentra UMKM ini menjual, sehingga masyarakat bergulir ekonominya. Karena kalau ini aja lah indikator utama ekonomi meningkat itu tempat makan itu penuh, UMKM itu berjalan itu aja. Kalau sekarang kan kita sudah bergulir nih, dari kemarin kita kota industri yang kita agung-agungkan bahwa Batam kota industri. Nah sekarang kan ada yang disampaikan oleh pemerintah Kota Batam, Batam kota baru. Nah barunya dalam hal apa? Kita berharap bahwa baru SDM-nya itu tinggi, sehingga kita bisa berbangga tidak hanya jalan kita, tapi SDM kita meningkat, ekonomi kita meningkat. Dan ini saya pikir tidak hanya alat perempuan yang menyuarakan. Banyak juga dari teman-teman yang juga perhatian terhadap masalah ekonomi, masalah SDM masyarakat. Dan kita berharap, kenapa sih gitu kan? Kalau perempuan kenapa? Mungkin lebih pada kalau ini ya tadi masalah pemberdayaan perempuannya lebih diperhatikan. Oh iya ya, ibu-ibu itu butuh loh pelatihan seperti ini. Ibu-ibu tuh butuh loh yang seperti ini. Lebih kepada seperti itu. Karena memang perempuan lebih detail, lebih teliti dan lebih perhatian juga. Kalau kita inilah umum bapak-bapak lah, mungkin bapak-bapak di sini juga inilah kalau sudahlah itu kan sudah biasa, sudahlah ribet gitu kan. Nah ini yang tidak dimiliki oleh bapak-bapak, dan saya juga pemilu sekarang juga dari sebelumnya juga lebih kepada kebutuhannya ibu-ibu. Apakah cuma sekedar ekonomi aja Bu yang paling utama, UMKM, atau mungkin kebutuhan perempuan lain yang belum tersuarakan? Jadi sebenarnya, jadi kalau disadari atau tidak disadari ya, bahwa perempuan itu kalau sudah terpenuhi ekonominya sudah beres. Oh sudah beres, ya. Sudah beres semua. Jadi, inti semua permasalahan itu masalahnya ekonomi aja. Coba kalau misalnya, ya yang lainnya pasti tutup mata lah. Beres ekonominya, selesai. Jadi sifat-sifat buruk mungkin para laki-laki, para suami itu hilang kalau ekonominya mapan. Seperti tertutupi. Jadi gini, jadi kemapanan itu akan mengalahkan ketampanan. Itu ada yang berbeda. Gimana Mbak? Apakah itu sepakat tadi misalnya ekonomi dulu nih yang dikuatin ini? Jadi kenakalan bapak-bapak bisa dimaklumi ya Bu, kalau ekonomi aman. Jadi langsung lupa tinggal shopping aja. Ini nggak boleh ditayangin nih, bagian ini harus dipotong ya. Ini beda generasi kayaknya, beda count of view nanti. Tapi ya ini sampai ke Bu Dewan benar sih. Jadi kalau rumah tangga itu kalau ekonominya udah aman, ya masalah yang lain ya langsung terlupakan. Bener ya Bu ya? Bener sih. Cuman ya kalau misalnya saya nih ya kemarin teken kontrak jadi dewan misalnya nih, kalau saya nggak hanya fokus di pemberdayaan perempuan ya, karena menurut saya perempuan-perempuan kita ini sebenarnya jago-jago berdaya juga, maksudnya kayak ya berdaya guna juga, cuma mungkin lebih kepada akses ya. Nah itu juga kalau misalnya saya jadi nanti dengan ibu-ibu dewan yang lain ya kita pasti ada fokus itu. Tapi kalau saya memang gagasan yang saya bawa itu adalah ketika Batam itu adalah kota industri, kemudian dengan Batam kota baru ini kan ada kombinasi ya, nggak hanya industri yang pabrikasi tapi juga ada industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi kalau dari kita sebagai caleg itu kan jadi caleg tentu kita harus bawa gagasan. Selain untuk menjalankan fungsi kita sebagai legislatif ya. Nah gagasan yang dari saya itu ada industri ekonomi kreatif. Jadi tetap titiknya itu adalah di ekonomi. Sama dengan Bu Dewan, ya kan? Yang udah jadi, ini belum jadi. Begitu Mbak Lina, betul. Ekonomi yang stressingnya. 10 tahun saya di Batam ini saya pikir cukup lah 2 periode, 5 tahun bicara ekonomi, kemudian bicara UMKM,
kemudian bicara Gcraft hari ini yang luar biasa lah untuk di Batam. Tapi Tahu juga kadang ya, Bu, kita ya? Gcraft. kebetulan saya bukan kebetulan ya, emang akademisi jadi harus tahu semuanya gitu. Tapi maksud saya yang saya mau bilang adalah mana tahu juga ada celah di sini karena ada budewan yang terpilih bahwa kadang kita persiapan untuk kota baru kita lupa pada SDM. Ya. Jadi jarang hari ini yang kemudian concern pada pendidikan. Oke, saya sangat bersepakat ketika misalnya dengan para teman-teman aktivis gitu, perempuan itu harus diberdayakan. Oke, perempuan diberdayakan, kemudian UMKM juga dihidupkan. Tapi jangan lupa perempuan yang tidak well educated itu bukan hanya, mohon maaf, keluarnya dari kesarjanaan ya, karena saya di Unrika gitu, tapi kadang memang itu mental sekali koridornya. Pertama, dari sisi tenaga ahli, saya bisa langsung bilang nih selama 10 tahun saya di sini, saya alumni dari kampus yang ternama di luar sana, tapi ketika saya mengabdikan diri di Kepulauan Riau, saya pikir kita pun yang lokal baiknya memberdayakan semua kampus yang ada di Kepulauan Riau. Itu bisa jadi juga jadi kritikan gitu ya. Kemudian yang kedua, dan yang parkir juga tidak banyak. Hari ini misalnya banyak program pemerintah atau di Unrika kan kita masif banget tuh ya Mas, ada kampus mengajar lah, ada kemudian politisi mengajar lah, ada kemudian banyak lagi tuh ruang-ruangnya. Tapi kadang itu mental lagi. Karena yang difokuskan adalah bagaimana pemberdayaan tadi. Sementara kalau pemberdayaan tapi tidak diberikan well knowledge, well education, terus kemudian literasi yang banyak, itu juga akan mental. Jadi eloknya ketika membangun UMKM tadi, ketika membangun pemberdayaan perempuan tadi, kampus dilibatkan. Karena ada poin di universitas itu yang bicara tentang pengabdian masyarakat. Nah itu bisa digandeng dengan jelas. Oke lah misalnya ada dinas pemberdayaan perempuan, ada Kesbang dan seterusnya. Tapi kan birokrasi ini, saya boleh bilang ketika kita masuk ke birokrasi kan itu pasti akan banyak pintu-pintunya. Tapi kalau masuk di perguruan tinggi, swasta atau negeri, dia akan langsung tek-tek-tek gitu menurut saya. Itu pengalaman saya 10 tahun bahwa sudah saatnya sedikit atau mungkin lebih lagi ya, lebih mengaktifkan lagi bagaimana kemudian Dewan itu melihat pendidikan. Lebih ke pendidikan ya? Lebih ke pendidikannya. Tapi tadi tetap berjalan ya. Cuman kan memproduksi orang-orang yang akan mengedukasi orang lain tadi, dia juga butuh banyak pengetahuan dan ilmu. Artinya tadi. porsi yang sekarang ini belum? Menurut saya belum terlalu banyak Belum untuk terlalu ke banyak. pendidikan. Misalnya juga kalau kita bicara hari ini banyak terjadi bullying dan seterusnya. Kadang kita hanya concern pada bagaimana agar ibunya tidak stres, bagaimana agar anaknya tidak stres. Tapi pernahkah misalnya kita mengevaluasi bagaimana kemudian guru-guru yang dihasilkan hari ini, guru dosen yang dihasilkan hari ini, gitu Mas. Ya, baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.